31 diambil dari light novel bab 90 sampai dengan 92. Tidak banyak informasi tentang dunia lain. Semua entitas dari dimensi alternatif disaksikan di tanah tanpa pengawasan seperti laut hitam yang memupuk banyak monster atau melalui makhluk pemanggil yang berbeda seperti Phoenix. Dalam kehidupan masa lalunya, Jin belum pernah mendengar tentang dimensi api, meskipun pengetahuannya yang luas tentang sihir cukup luas untuk mengalahkan banyak profesor. Dimensi api, ini adalah informasi kelas atas. Biasanya, orang kerdil yang tidak kompeten dan tidak penting tidak perlu mengetahui hal ini. Tidak banyak naga yang tahu persis tempat itu, dan jumlah mereka yang secara pribadi pergi ke sana hanya 1 digit. Sudah menjadi rahasia umum bahwa burung Phoenix dipanggil binatang buas dari dunia lain, tapi ini pertama kalinya dunia lain disebut dimensi api. Jin menggaruk dagunya, dan Murakan menggelengkan kepalanya. Nama, Fire Dimension, hanyalah nama yang mudah bagi kita untuk menyebutnya di dunia ini. Itu hanya sebuah dimensi, dengan api dan burung Phoenix. Bahkan para dewa tidak tahu nama sebenarnya dari dunia itu. Semua orang mendengarkan Murakan seolah-olah dia adalah seorang dosen. Yang merupakan murid dalam studi sihir, sangat bersemangat. Bahkan para dewa pun tidak tahu, apakah itu berarti dimensi api berada di luar kendali para dewa? Tepat, bahkan dewa api tidak bisa mengendalikan api di dunia itu. Namun, penguasa dimensi api, Tess, juga tidak bisa mengendalikan api Shanu. Kemudian Majestic menjadi makhluk panggilan Tuan Muda. Bukankah itu hal yang hebat? Pie Strawberry juga benar. Tapi untuk itu menjadi hal yang hebat. Ya, itu kebalikannya. Sangat buruk. Murakan mendecakkan lidahnya dan sebuah bayangan muncul di wajahnya. Ekspresi Quicantel masih membeku, masih kaget bertemu Tess. 1 detik, 2 detik, 3. Saat keheningan Murakan berlangsung lama, beberapa penonton menelan ludah. Mereka mengira bahwa pemanggil Tess telah menerima kutukan khusus atau semacamnya. Hei, katakan saja pada kami. Jangan biarkan kami menggantung begitu saja. Kenapa buruk? Jin menjadi tidak sabar dan bertanya pada Murakan. Naga bayangan itu menundukkan kepalanya. Ini bagus, hanya untukmu. Sialan, aku tidak suka pria itu. Kenapa Tess? Ada begitu banyak burung Phoenix bagus lainnya. Ada Manier atau Shankish. Murakan membuat ulah dan beberapa pukulan ke udara. Banyak desahan lega bisa terdengar dari kerumunan. Jin berpikir bahwa Murakan tidak akan pernah dewasa. Ya, meskipun aku sedikit kesal, aku akan memberimu ucapan selamat yang lembut. Nah, kamu tidak dapat menggunakan potensi penuh orang itu karena kamu kekurangan mana, tetapi itu lebih baik daripada beberapa Phoenix acak. Jika aku melepaskan semua kekuatan mereka, seberapa kuat mereka akan menjadi, kamu tidak bisa melepaskan semua kekuatan mereka. Tidak akan pernah. Dengan kekuatan penuh, binatang buasmu bisa menguapkan dewa tingkat menengah atas. Quicantel bergidik mendengar kata-kata itu. Dia ingat mimpi buruk mengerikan yang dia alami ketika dia mengunjungi dimensi api bersama Murakan dan dewa mereka masing-masing, Olta dan Solderet. Hari itu, dia menyaksikan 5 dewa menghilang dari keberadaan. Apa? Mereka sekuat itu? Jin bertanya, mengamati reaksi Quicantel. Kudengar dia tidak bisa melakukannya di luar dimensi api. Dalam kasus saya, syukurlah, saya dapat berbicara dengan mereka dengan santai dan bahkan sedikit menggoda mereka. Sama seperti bagaimana dewa kita tidak bisa menggunakan kekuatan mereka di dimensi api, hukuman timbal balik. Saya mengerti. Ya, bahkan jika kekuatan Tess tidak terlalu besar, Jin puas dengan itu berdasarkan apa yang dia lihat di buku teks. Dan bagian terbaiknya adalah api mereka tidak dapat dikendalikan oleh Shanu. Perang skala penuh sudah dekat antara Candles dan Zipfels. Dan jika Jin bertarung melawan Keliar, kekuatan Tess akan sangat membantu. Tidak peduli tingkatannya, mantra api normal tidak akan pernah efektif melawan Keliar, kontraktor Shanu. Oh, dan apa yang ingin Tess katakan padaku? Percakapan seperti apa yang kamu lakukan dengan mereka? Dan apakah saya tidak bisa berkomunikasi langsung dengan mereka? Kamu tidak bisa. Itu komunikasi rohani. Dan hal yang ingin mereka katakan padamu adalah, ya, tidak banyak. Hanya saja mereka sangat menyukaimu. Juga mengatakan ini pertama kalinya mereka dipanggil karena alasan kecil. Mereka adalah orang yang spesial. Dikatakan untuk datang ke dimensi api setelah kamu menjadi lebih kuat. Oh, aku bisa pergi ke sana juga? Nah, ketika kamu mencapai bintang 10 dan dapat dengan nyaman menghirup api. Lingkungan itu agak kasar. Murakan menyelesaikan penjelasan kecilnya, dan rombongan itu terus berbicara tentang kemenangan Jin dan Phoenix yang dipanggilnya. Dan begitu perayaan berakhir, Kashmir mandi dan duduk di kantornya, mempersiapkan diri untuk menulis surat baru. 1 Januari 1796. Tahun baru datang. Pada hari pertama tahun baru, keluarga akan berkumpul dan berdoa untuk tahun yang aman. Menumbuhkan rasa cinta.
Dengan keluarga, orang terkasih, dan teman-teman akan sangat menyenangkan. Tapi satu orang, Guardian Knight Han, menyerbu melalui Laut Hitam dan menutupi dirinya dengan darah dan isi perut makhluk hitam itu. Dan kali ini juga, dia memiliki surat yang tersimpan dengan aman di pelat dadanya. Misi tahun barunya adalah mengirim surat. Kali ini, sudah 3 bulan. Apakah Tuan Muda mengalahkan Alisa Betzer? Sekarang saya menantikan surat ini. Han juga penasaran dengan isi surat itu. Tampaknya memotivasi perjalanan yang lebih cepat ke Chiron, yang berada di pusat Laut Hitam. Salam untuk Patria, berikan di sini. Ya Pak, dengan ekspresi muram, Chiron buru-buru melepaskan segelnya. Dia tampak seperti orang tua yang mengirim anak-anaknya untuk belajar di luar negeri. Untuk satria legendaris yang paling saya kagumi, Lord Chiron. Oh, itu surat kedua. Saya sekali lagi menulis surat ini dengan sepenuh hati dan jiwa saya dengan matahari yang hangat menyinari punggung saya. Singkat. Maaf, lain kali, beritahu Kashmir untuk menulis surat yang lebih pendek. Dimengerti, Tuan Patriark. Sama seperti terakhir kali, surat panjang itu setidaknya 70% salam aneka. Tapi membaca halaman keempat, Chiron mulai tersenyum. Sepertinya Tuan Muda Jin mengalahkan Alisa Betzer. Han menebaknya sambil memperhatikan ekspresi Chiron. Dia menang dengan menangkapnya lengah. Selain itu, dia tampaknya telah menjinakkan tes The Phoenix. Aku yakin kamu tahu siapa itu? Saya minta maaf, Tuan Patriark. Saya tidak tahu entitas itu. Ini adalah Phoenix api biru, dan setiap pesulap yang memanggilnya menjadi pesulap terbaik abad ini. Selamat, tapi aku tidak peduli dengan burung Phoenix. Surat hari ini hanya tentang itu. Tidak lebih dari satu baris tentang ilmu pedang Jin. Ilmu pedangnya meningkat secara signifikan. Dengan kecepatan yang konyol, Chiron kecewa. Dia mengizinkan Jin untuk berlatih ilmu pedang, sihir, dan energi spiritual secara bersamaan. Tapi tentu saja, sebagai Rankandel, dia ingin melihat lebih banyak peningkatan dalam ilmu pedang putranya. Han mengangguk. Saya bisa melihat masalahnya. Agak mengkhawatirkan bahwa dia mungkin terlalu bercokol dalam sihir. Ini persis seperti yang kamu katakan. Aku tahu dia akan menyeimbangkannya dengan baik, tapi itu membuatku gugup. Keheningan yang panjang. Sementara Han mempertahankan posisi berlututnya, Chiron berbicara. Putra Ron Hairan, pergi cari tahu apa yang dia lakukan. Ron Hairan, ahli pedang kekaisaran Vermont, patriark dari klan Hairan, dan di beberapa titik, musuh terburuk Chiron. Namun, perbedaan kekuatan mereka menjadi jelas ketika Chiron mencapai ranah Genesis Knight. Bahkan anak-anak Ron dikuasai oleh anak-anak Rankandel. Dalam situasi itu, anak paling berbakat lahir, putra Ron. Meskipun masih anak-anak, dia sudah melampaui generasinya, dianggap sebagai patriark berikutnya. Maksudmu dan Tehairan, kebetulan, ada informasi tentang keberadaannya baru-baru ini. Betulkah? Ya, belum lama ini, kami menerima permintaan terkait Cosmos Arena. Melihat bahwa permintaan tersebut meminta pembunuhan seorang bajak laut, dan Tehairan memasuki kompetisi dengan nama palsu. Mata Chiron berbinar. Cosmos Arena. Aku yakin itu, kompetisi pertarungan yang diselenggarakan oleh para bajak laut. Saya ingat Mary mendapat tempat kedua dan membuat ulah. Itu benar, Tuan Patriark. Dan setahu saya, itu adalah kekalahan pertamanya. Namun, dia kembali untuk membalas dendam 2 bulan kemudian. Sebuah rahasia yang tidak diketahui oleh banyak anggota klan. Kirim Jin ke sana dan suruh dia melawan dan Tehairan. Ini akan menyenangkan. Dia tidak bisa menggunakan sihir atau energi spiritualnya di sana, kan? Dia hanya bisa bertarung dengan pedangnya. Satu-satunya kasus ketika Jin dapat menggunakan energi spiritual dan sihirnya adalah ketika tidak ada saksi, atau dia dapat menyingkirkan semua saksi. Tentu saja, dia tidak bisa menggunakan ketiga kekuatannya dalam kontes itu. Dia bisa masuk sebagai penyihir dan hanya menggunakan sihir. Atau dia bisa masuk sebagai ksatria dan hanya menggunakan ilmu pedang. Dan Jin tidak bisa melawan Dante hanya dengan pedang. Chiron ingin merangsang Jin melalui Dante. Phoenix dan sihir itu bagus, tapi Chiron ingin Jin memprioritaskan seni pedang. Dipahami. Saya akan menyampaikan pesan kamu kepada Tuan Kashmir. Namun, remaja 16 tahun itu menggunakan sebagian besar waktunya untuk melatih ilmu pedangnya, cukup untuk membuat kekhawatiran Chiron menjadi sia-sia. 10.000 ayunan. Yang pertama, sama seperti yang terakhir. Setelah mengakhiri pertempuran berturut-turut dengan Alisa, dia mencurahkan seluruh energinya untuk pelatihannya. Tapi dia tidak merasa tidak sabar untuk memperbaiki diri. Berkat Alisa, dia belajar banyak hal tentang dirinya. Apakah itu tidak membosankan, Tuan Muda Jin? Tidak, itu hanya menyenangkan. Apakah kamu mengatakan itu membosankan? Saya menyiapkan ini untuk kamu. Tada! Kashmir mengeluarkan selembar kertas dan menggoyangkannya di depan Jin. Apa ini? Sebuah pintu masuk ke Cosmos Arena. Baru-baru ini, para agen intelijen mengetahui bahwa seorang pria istimewa memasuki kompetisi ini. Lawan yang akan memaksamu untuk bertarung, dan Tehairan, patriark berikutnya dari klan Hairan. Dan Tehairan, kenapa orang itu pergi ke sana? Dari pengetahuan Jin, Cosmos Arena hanyalah taman bermain bagi bajak laut. Bahkan, sebagian besar pesaingnya berkisar antara 2 hingga 3 bintang. Kashmir mengangkat alisnya dan melanjutkan. Kamu salah.
Salah, kompetisi ini lebih berbahaya dari yang kamu pikirkan. Ini lebih berbahaya daripada yang kupikirkan. Jin mengulangi kata-kata Kashmir sambil menyarungkan pedangnya, dan rekannya mengangguk mengiyakan. Memang, itu tidak memiliki aturan, tidak membunuh, tidak seperti kompetisi lainnya, jadi ini sangat berbahaya. Meskipun benar bahwa sebagian besar pesaing adalah pemula, beberapa pesaing hanya ada di sana untuk disembelih. Cosmos Arena tidak memiliki aturan, seperti yang diharapkan dari pertarungan yang diatur oleh bajak laut. Termasuk pembunuhan, tidak ada batasan lain untuk senjata dan peralatan khusus. Itu adalah kompetisi gila yang bahkan memungkinkan pembunuhan atau pembunuhan sebelum pertarungan. Kamu hanya perlu mengalahkan lawanmu menggunakan metode apapun. Ada cerita di mana seorang pria menyandera keluarga lawan dan mengancam akan membunuh mereka. Semua untuk menang, tentu saja. Karena itu, meski lawannya hanya berbintang 2-3, para pesaing harus mengantisipasi trik-trik kotor. Bintang 4-5 yang tidak tahu apa-apa akan menjadi mangsanya. Setelah menjelajahi dunia sambil mengabaikan sisi gelap dunia, mereka dipermalukan oleh trik dan tipu muslihat yang digunakan dalam kompetisi gila itu. Yah, saya tidak mengatakan bahwa kamu akan mengalami hal yang sama. Kamu, ya, jauh dari level itu. Memang, dia bahkan tidak sebanding dengan orang-orang itu. Ada juga petarung yang berada di atas bintang 6 yang menjatuhkan lawan dengan menggunakan kekuatan besar. Pada saat itu, tidak masalah apakah mereka menggunakan trik atau tidak. Ini adalah predator sejati arena. Ya, mereka hanya orang mesum yang datang untuk mendapatkan rangsangan. Stimulasi? Ya, kamu tahu, orang-orang seperti itu. Sadis yang menghancurkan musuh mereka dan merasakan kepuasan darinya, orang-orang yang paling berbahaya. Wah, kompetisi macam apa yang memungkinkan hal ini terjadi? Menurut Kashmir, itu adalah kontes yang kotor dan rendah. Salah satunya ditemui dengan perkelahian kotor yang memikat penontonnya untuk minum dan berjudi. Ya, nama resminya bukan kompetisi, itu hanya arena. Jika bukan karena Dante, aku tidak akan memintamu masuk. Tentunya dia tidak akan cocok dengan orang banyak. Apakah ada hadiah utama gila yang menunggu tempat pertama? Pemenang dapat memilih dari banyak hadiah atau 1.000 koin emas. Bagi orang biasa, itu akan menjadi banyak uang. Tetapi, untuk penerus klan Hairan, itu akan menjadi uang receh. Lalu apakah musuh bebuyutannya ada di sana atau apa? Sampai sekarang, kami tidak memiliki informasi tentang masuknya dia. Tapi menurut saya, Kashmir berhenti sejenak. Mungkin dia ingin menguji ilmu pedangnya. Untuk melihat apakah pedangnya akan bersinar dalam kegelapan trik jahat. Jika tidak, dia hanya melemparkan dirinya ke dalam lubang kotoran. Itu tidak masuk akal. Tidak masuk akal jika Dante benar-benar memasuki kompetisi kotor untuk menguji ilmu pedangnya. Bagaimanapun, saya merasa harus pergi. Dante Hairan, saya tidak pernah bermimpi untuk melawannya. Sebelum kemundurannya, sebelum dia diusir dari klan, rakyat jelata akan selalu memperdebatkan siapa yang lebih kuat dengan pedang, Dante atau Beradin. Karena mereka memiliki banyak kesamaan. Mereka berdua lebih dari 7 bintang pada usia dini, dinominasikan sebagai patriark berikutnya dari klan kuat masing-masing, dan mencapai bintang 9 pada usia 30. Setiap kali mereka bertemu satu sama lain selama pertemuan, pers akan mati. Apalagi mereka seumuran. Pada saat itu, mereka mendapat perhatian lebih dari anak-anak Rankandel. Kakak sulung Luna tidak terlalu menonjolkan dirinya, dan kakak sulung tertinggal di belakang mereka. Tidak ada Rankandel generasi kedua yang lebih kuat dari Dante selain Luna. Meskipun, tidak ada bukti pasti bahwa dia lebih kuat dari semua anak Rankandel, tapi itulah yang dunia pikirkan. Dia orang yang membuatku penasaran. Tidak ada yang buruk dari bertemu dengannya sekali. Mudah-mudahan, dia tidak pemarah seperti Beradin dari kehidupan masa laluku. Namun, sikap berlebihan Kashmir membuatnya gelisah. Dia bisa saja secara alami meminta Jin untuk bersaing, tetapi dia mempromosikannya seolah-olah dia adalah seorang pengusaha yang menjual obat-obatan. Dan aku yakin Merak Tujuh Warna tidak punya waktu luang untuk menyelidiki Dante Hairan. Semua agen terbaik harus menyelidiki Zipfels, Alu, dan Kinselo. Saya ragu itu hanya beberapa informasi kosong yang mereka temukan. Berpikir sampai saat itu, Jin tersenyum. Itu perintah ayah. Informasi tentang Dante kemungkinan besar berasal dari klan Rankandel. Dan sekarang aku memikirkannya, kembali ke taman, ayah menyuruhku pergi dulu agar dia bisa berbicara dengan Kashmir sendirian. Dia merenungkan kemungkinan Kashmir mengirim laporan ke Chiron mengenai kemajuannya sejak hari itu di Taman Pedang. Namun, itu tidak penting. Tidak ada kerugian yang akan mempengaruhi Jin. Sebaliknya, dia merasa sedikit nakal. Tuan Kashmir, apakah saya benar-benar harus pergi? Saya tidak benar-benar ingin menghadiri pertempuran yang menyedihkan seperti itu. Dan saya bisa menghadapi Dante Hairan kapan saja di masa depan. Tuan Muda Jin, tolong pikirkan itu. Kamu jelas akan bertemu dengannya berkali-kali karena kamu adalah Rankandel. Tetapi apakah akan ada kesempatan untuk melawannya? Ini bisa menjadi kesempatan sekali seumur hidup.
Haha, aku bukan legenda pertarungan atau apapun. Dan baru-baru ini aku merasa lelah karena melawan Lady Alisa. Tuan muda, jangan seperti itu. Percaya saja padaku dan coba berpartisipasi. Bukankah ini kesempatan untuk mengevaluasi kekuatan dan Tahairan? Hahaha, lidahku semakin keluh. Mungkin aku terkena serangan panas. Jin menunjuk ke jendela dan tertawa. Di luar, salju turun. Badai salju awal Januari mulai datang. Hitam panas? Kesalahanku lagi. Bagaimanapun, Tuan Muda Jin, saya sudah mengisi formulir entry kamu. Percaya saja padaku dan masuk. Oke? Saya yakin ini akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi kamu. Ya, jika kamu berkata begitu, maka tidak ada yang bisa kulakukan. Saya akan berpartisipasi. Terima kasih, Tuan Muda Jin. Oh, dan di atas itu, kamu harus pergi besok. Jadwalnya padat. Itu semuanya. Besok, tunggu, Tuan Kashimir. Kashimir dengan cepat melarikan diri dari area pelatihan tanpa melihat ke belakang. Dan kecurigaan Jin semakin kuat. Dia pasti melaporkan kemajuan saya kepada ayah. Dan ini pasti urutan pertama, menghadapi dan Tahairan. Jin terkekeh. Dia tahu ayahnya tertarik padanya dan kemajuannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu cukup untuk membuatnya campur tangan. Kakak-kakaknya akan gila jika mereka tahu. Dan Sir Kashimir sangat buruk dalam berakting. Apakah itu hanya di depanku? Saya mendengar dia benar-benar pamui politik setelah menjadi penguasa Tikan. Jin tertawa sekali lagi. Cosmos Arena diselenggarakan di sebuah pulau di selatan Kekaisaran Belar. Itu tepat di luar wilayah Belar, jadi laut di sekitarnya adalah taman bermain para bajak laut. Jin pergi sendirian ke pulau itu. Ini adalah misi yang diperintahkan oleh ayah, jadi itu benar untuk tidak membawa orang lain. Jika dia membawa seseorang bersamanya, Jin akan memiliki ikatan emosional yang berpotensi menyeretnya ke bawah. Dia tahu apa yang ingin dikatakan ayahnya, menyapu kompetisi sendirian dengan pedang. Menggunakan sihir dan energi spiritual di sekitar audiens yang besar itu gila. Sudah lama sejak saya menerima misi solo setelah yang ada di Mamit. Tapi seperti terakhir kali, saya berurusan dengan penjahat. Setelah tiba di Kekaisaran Belard, dia naik feri ke pulau itu, menggunakan sekantong emas tebal. Pulau itu tidak terlihat bagus. Itu memiliki suasana terendah dari yang terendah yang memenuhi tempat itu, dengan jalan-jalan bau yang memiliki garis-garis darah segar di mana-mana. Setiap jenis gangguan akan mendapatkan satu tusukan. Selain sebagai pulau terpencil, karena dipenuhi dengan bajak laut yang merasakan pahit dan manisnya hidup, tidak mungkin menjaga ketertiban di tempat itu. Setiap 5 langkah, ada orang yang tertawa histeris, tergila-gila dengan narkoba. Tapi tidak semua seperti itu. Kadang-kadang, ada rumah dengan penjaga dan anak-anak, dan ksatria yang memiliki baju besi yang layak. Mereka adalah pesaing atau penonton arena. Jin mulai mengikuti salah satu dari orang-orang terhormat ini. Dia merasa bisa tiba di meja resepsionis setelah mengikuti pria itu. Dan seperti yang dia pikirkan, setelah berjalan selama 30 menit, dia sampai di meja resepsionis. Sebuah meja tunggal didirikan di depan sebuah arena yang terlihat lebih buruk dari Kamung Babi. Aku datang untuk mendaftar ke arena. Dia mengulurkan formulir masuk yang diisi Kashimir, dan resepsionis membuka matanya. Rambut menutupi tubuhnya yang besar, dan tato merayap di seluruh lengannya. Batas waktu pendaftaran sudah lewat. Persetan, lebih baik jika kamu mati saat pergi. Sudah lulus? Aku yakin kalian buka sampai matahari terbenam. Oh, saya hanya tidak ingin mengambil entry lagi. Kamu tuli? Pria itu kemudian membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari telunjuknya. Jelas, dia menginginkan uang. Jin tahu untuk mengakhiri masalah yang berhubungan dengan uang dengan membayar. Dengan minat tambahan untuk mengalahkan akal sehat pria itu, Jin menendang meja ke samping. Saat pria itu mencoba berdiri, Jin membanting tinjunya ke ubun-ubun kepalanya. Di tangan Jin ada formulir pendaftaran yang kusut. Bajingan ini, ambil, aku akan memberimu uang. Dan dia melemparkan beberapa koin emas ke tanah. Ekspresi pria itu cerah, dan dia mengangguk. Jin hanya bisa terkejut dengan kekuatan pukulannya, yang bisa melukai seorang ksatria bintang 4 yang terlatih. Namun, meskipun pria itu menerima pukulan, dia segera berdiri dan tertawa melihat uang. Pendaftaran selesai. Hahaha, anak jagoan. Saya suka itu. Kamu akan bertarung di grup 13. Ambil ini dan masuk ke dalam. Rekan-rekan lain akan mengawalmu. Pria itu menyerahkan selembar kertas kecil dengan sesuatu yang tertulis di atasnya. Grup 13, Jin Grey. Selamat datang di Cosmos Arena, penuh dengan cinta dan semangat. Mencoba yang terbaik, karena dia memukulku tanpa alasan, aku akan menempelkannya dengan orang-orang kuat. Oh, dan jika anak ini tidak selamat, malam ini, aku akan memasaknya dan memberinya makan untuk hiu. Pria itu, tersenyum dengan gigi berlapis emasnya, adalah pembawa acara kompetisi. Raja Bajak Laut Cosmos, dipenuhi dengan cinta dan semangat. Namun, interior arena mencerminkan struktur penjara. Ada lorong-lorong panjang dan gelap dengan kamar-kamar terpisah yang disatukan di kedua sisinya. Namun, bukannya pintu biasa yang mirip dengan yang digunakan di rumah biasa. Setiap kamar memiliki pintu penjara. Satu-satunya perbedaan tempat itu dari penjara adalah bahwa para pesaing bisa masuk dan keluar ruangan dengan bebas. Juga, para pemandu, bawahan Cosmos, cukup bagus.
Apa ini? Ada janin di kompetisi ini? Kuhaha, gemuruh arena tahun ini dipenuhi anak-anak. Ayo, mari kita lihat. Apa itu? Grup 13. Dan kau mengalahkan kaptennya. Anak ini adalah ras yang spesial. Kagum, pemandu memindai Jin. Anak-anak zaman sekarang tidak punya rasa takut. Ada anak lain yang menabrak kapten, dan jika kalian berdua berkelahi, itu akan menyenangkan untuk ditonton. Sayangnya, grup kamu berbeda. Tidak perlu bertanya siapa anak itu. Di pulau gila ini, tidak ada remaja lain selain Dan Tehairan. Jadi, kamar apa yang aku gunakan? Jin bertanya dengan kesal, dan pemandu itu hanya mengangkat bahu sebagai jawaban. Dimanapun kamu mau, grup 13 bertarung besok, jadi jika kamu bosan, tonton grup lain. Bukankah seharusnya kamu membuat beberapa kenangan menyenangkan sebelum kamu mati? Pemandu pasti berpikir bahwa Jin akan segera mati. Namun, itu tidak dengan nada mengejek, jadi Jin hanya berjalan melewatinya dan mulai memilih kamar. Saat dia mengamati setiap ruangan sambil berjalan perlahan, dia memperhatikan bahwa ada keragaman yang signifikan di dalam ruangan. Satu ruangan memiliki seseorang yang duduk di sudut dan menggumamkan doa, yang lain memiliki seseorang yang memeriksa benda-benda tak dikenal. Beberapa pesaing sudah membentuk geng dan bercamuk di antara mereka sendiri. Dalam beberapa aspek, itu terasa lebih biadab daripada zona tanpa hukum Mamit. Dan bajak laut bernama Cosmos itu, dia bukan orang yang mudah. Aku bertanya-tanya mengapa dia melakukan perampokan di daerah ini. Jin mengangkat bahu dan memilih kamar. Dia telah menjelajahi aula selama sekitar 10 menit, tetapi tidak ada ruangan khusus yang lebih bersih atau lebih bagus. Mereka semua sudah tua dan kotor. Faktanya, tidak ada cukup ruang untuk semua pesaing. Tampaknya 2 atau 3 orang per kamar adalah norma. Sangat jelas bahwa mereka sengaja ingin menjejalkan orang di sini, dan aku benci itu. Cosmos Arena adalah perkelahian di mana pembunuhan diizinkan bahkan sebelum pertarungan. Kontes itu lebih merupakan permainan bertahan hidup daripada perkelahian biasa. Oleh karena itu, mereka dengan sengaja menjejalkan para pesaing ke dalam ruangan yang sempit. Mereka ingin mereka bertarung jika memungkinkan di ruang sempit. Dan begitu seseorang memasuki kompetisi, tidak mungkin untuk mundur. Bawahan Cosmos menjaga pintu masuk, dan pesaing lainnya tidak akan membiarkan siapapun melarikan diri dengan mudah. Jika seseorang melakukan upaya yang buruk untuk melarikan diri, pesaing lain akan mengubah pelarian itu menjadi daging mati sebelum penjaga bahkan bisa mencapai mereka. Itulah alasan mengapa Cosmos berpikir bahwa Jin akan menjadi makanan hiu jika dia tidak bertahan hidup, dan alasan mengapa pemandu mengatakan bahwa Jin akan tetap mati. Sulit untuk mengharapkan seorang pemula untuk bertahan hidup di lingkungan yang begitu biadab. Mereka berpikir bahwa peluang kematian Jin tinggi bahkan jika dia adalah bintang 4 yang berbakat. Untuk bertahan dari permusuhan terselubung dan tipu muslihat busuk, pengamatan dan pengalaman lebih penting daripada kekuatan bertarung murni. Dan bagi seorang bajak laut, itu bukanlah sesuatu yang dimiliki orang dewasa muda. Kamu salah, kompetisi ini lebih berbahaya dari yang kamu pikirkan. Jin ingat kata-kata Kashmir. Setelah menjelajahi daerah itu, dia akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Ya, ini sebuah pengalaman. Di tengah lorong panjang, Jin menarik pintu sel. Suara menjengkelkan dari gesekan logam pada beton bergema, dan 3 pesaing di dalam sel memelototi Jin. Tidak bisakah kamu melihat bahwa sudah ada 3 orang di sini? Persetan ke kamar lain. Nah, wah, meskipun ini adalah kontes yang menyebalkan, ini tidak masuk akal. Mereka membiarkan bayi masuk, kenapa kamu hanya berdiri di sana? Pergilah. Ketiga pria itu berusia pertengahan hingga akhir 20-an. Mendengar sikap mereka dan melihat postur mereka yang bengkok, Jin menyimpulkan bahwa mereka hanyalah beberapa gangster yang tidak relevan. Saya ingin tahu siapa yang mengatakan bahwa pukulan adalah obat untuk orang-orang seperti ini? Saya bertanya-tanya, apakah itu tuan tua? Apakah itu penatua Sister Mary? Berpikir bahwa dia masih harus memberi mereka kesempatan sebelum memukuli mereka, Jin menatap mata mereka masing-masing. Mulai hari ini, aku menggunakan ruangan ini sendiri. Saya akan menghitung sampai 3. Aku yakin itu cukup waktu bagi kalian bertiga untuk keluar dari ruangan ini. Dia tidak punya niat untuk berbagi kamar, bahkan sedikit pun. Jika dia meninggalkan orang-orang ini di sebelahnya, mereka bisa menusuknya dari belakang kapan saja. Para penjahat meragukan telinga mereka dan berkedip. 1, 2, 3. 2 pukulan dan 1 lemparan gulat. Semuanya mengakibatkan tulang retak, tengkorak pecah, dan bahu terkilir. Para preman bahkan tidak bisa bereaksi terhadap serangan cepat. Setelah tangisan menyakitkan itu, sorakan keras bergema dari ruangan yang berdekatan. Jin meletakkan tangannya di pinggul, dan ketiganya bergegas keluar dari ruangan tanpa sepatah kata pun. Membersihkan kamar, periksa. Tapi pertempuran yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku yakin orang lain akan menyerangku setelah melihat bahwa aku sendirian di sini. Ya, sangat banyak untuk tidur. Dan prediksinya tepat. Tidak sampai 10 menit, 2 pesaing muncul. Hei, mari kita berbagi kamar. Mereka masuk dengan berani. Meskipun menggemaskan bagi mereka untuk dipukuli dan melarikan diri darinya, Jin tidak bisa memaafkan mereka yang menyemprotkan racun atau menembakkan panah.
Untuk orang-orang itu, dia memotong semua jari mereka atau seluruh tangan mereka. Itu akan menyampaikan pesan yang lebih baik kepada pesaing lain daripada hanya membunuh mereka. Namun, tipe orang yang paling mengkhawatirkan adalah mereka yang hanya menonton dan kemudian berjalan melewatinya. Mereka pasti akan menyerang ketika mereka melihat peluang. Mungkin saat aku sibuk berurusan dengan orang lain dan menurunkan kewaspadaanku. Dia tidak takut, tetapi lebih dari itu mereka membuatnya gugup. Karena dia tidak bisa menggunakan sihir atau energi spiritual. Ini agak menekan bahwa saya harus menggunakan pedang saya dalam situasi apapun yang saya hadapi. Karena saya terbiasa selalu memanfaatkan ketiga kekuatan saya. Entah itu atau dia memiliki teman-temannya untuk dikamulkan. Dan belum lama ini, dia memiliki kalung yang akan menyelamatkannya, tidak peduli siapa yang dia hadapi. Saya dapat melihat mengapa ayah ingin mengirim saya ke sini. Melawan Dante itu penting, tapi juga untuk menurunkan egoku pada ilmu pedang. Begitu banyak waktu berlalu saat dia melihat pintu masuk ke selnya, dengan indranya meningkat secara maksimal. Kemudian, dia mendengar suara pemandu bergema dari luar. Baiklah, kami akan memiliki pertempuran untuk grup 1 dan 2. Jika kamu ingin menonton, maka angkat pantat kamu ke kursi penonton. Oh, dan saya yakin kamu tahu kursi penonton adalah area bebas pembunuhan. Jangan lakukan hal bodoh, atau yang lain. Ya, kamu tahu konsekuensinya, jadi awasi pantat kamu. Sel-sel di lorong mulai terbuka satu persatu. Mereka semua menuju untuk menyaksikan pertarungan antara peserta di kelompok 1 dan 2. Dan di atas itu, karena daerah itu bebas pembunuhan, mereka akhirnya bisa merasa nyaman. Dengan itu, sepertinya ada aturan tersirat. Tidak ada yang menyerang yang lain saat mereka pindah ke kursi. Sojin mencoba untuk secara alami bergabung dengan garis yang sempit. Orang-orang yang melihatku dan berjalan melewati. Jika aku jadi mereka, aku akan menusuk targetku saat kita berada di barisan itu. Itu akan membawa peluang keberhasilan tertinggi. Tidak peduli seberapa hebat Jin, memperhatikan pedang dan menghindarinya adalah hal yang mustahil ketika berdiri di tengah kerumunan. Namun, tidak menyerang saat berada di antara garis paling banyak merupakan aturan tersirat. Dia telah membaca aturan di belakang formulir masuk puluhan kali, tetapi tidak disebutkan. Lagi pula, itu bukan yang didirikan oleh tuan rumah. Tentu saja, jika ada yang menyerang Jin, maka orang-orang di sekitarnya akan menatap tajam ke arah penyerang. Namun, mereka lebih suka berterima kasih kepada si pembunuh karena telah melenyapkan anak arogan yang memonopoli sebuah ruangan. Tidak ada yang buruk tentang pergi keluar terlambat. Aku akan pergi setelah lorong dibersihkan, yang merupakan keputusan yang tepat. Orang-orang yang melirik Jin dan berjalan melewati sebelumnya semuanya adalah bagian dari kelompok yang sama. Mereka berasumsi bahwa Jin adalah bintang 4 dan memiliki rencana untuk melenyapkannya. Mereka benar-benar tidak punya alasan untuk menyingkirkannya. Mereka hanya berpikir bahwa dia adalah yang paling menyenangkan untuk dibunuh di antara semua mangsa lainnya. Namun, mereka tidak dapat menjalankan rencana mereka karena pemikiran cepat Jin. Menonton ini, pemandu bergumam. Saya pikir dia hanyalah seorang anak yang tak kenal takut yang hanya mempercayai kekuatannya, tetapi dia juga sangat cerdas. Saya bisa melihat mengapa bos menahannya melawan lawan yang lebih kuat. Saat lorong dibersihkan, Jin diam-diam meninggalkan kamarnya. Semakin dekat ke arena, jeritan dan teriakan semakin jelas. Sesampainya di kursi penonton, Jin diam-diam berdiri untuk membayangkan kerumunan besar. Astaga, banyak orang datang untuk melihat ini, tidak termasuk para pesaing. Setidaknya ada 1000 penonton lainnya. Untuk sesaat, Jin khawatir bahwa mungkin ada seseorang yang akan mengenali wajahnya, tetapi dia tidak berpikir bahwa seseorang yang pergi ke perjamuan Rankandel akan datang ke tempat yang begitu kotor. Nah, untuk Dante Hairan, dia mungkin masuk dengan mengetahui bahwa tidak banyak orang yang tahu seperti apa tampangnya dan bahwa kenalannya tidak akan menghadiri arena ini. Namun, jika dia tahu bahwa akan ada banyak orang, dia akan lebih fokus pada penyamarannya. Jin menjilat bibirnya dan duduk di tempat yang layak. Dia bisa mendengar suara penonton. Mereka tampak seperti bangsawan kelas atas kekaisaran Belard yang mengunjungi arena setiap tahun. Hei, kamu mendengar desas-desus? Rumor apa? Ada desas-desus bahwa pembawa bendera sementara Rankandel menghadiri arena ini dengan nama palsu.